Kalau kalian lagi ngerjain kerjaan akun, terus ada yang bingung boleh atau enggaknya secara akuntansi, lihat dulu video ini. Hai guys, hari ini kita akan belajar pembahasan yang baru di akuntansi. Kalau selama ini kita udah ngebahas akuntansi dari sudut pandang pembuat laporan keuangan, kali ini kita sedikit lebih keren. Kita bakal belajar tingkat yang lebih tinggi dan ngelihat akuntansi dari sudut pandang pembuat standar laporan keuangan. Apa yang dipikirin waktu orang buat standar akuntansi seperti PSAK, US GAAP, maupun IFRS. Ini yang bakal kita bahas dalam beberapa video fakultatif ke depan. Di video pertama ini kita bakal bahas topik yang penting banget, yaitu tentang karakteristik kualitatif informasi. Kalau kalian kuasain topik ini, percaya deh, kalian bakal bisa ngejawab banyak hal di akuntansi. Dan gak cuman itu, kalian juga bisa ngerti kenapa standar akuntansi bisa beda-beda guys. Kita langsung bahas aja ya. Di video awal banget, waktu channel fakultatif ini ada, saya pernah bahas, apa sih akuntansi itu? Secara sederhana, akuntansi bisa diartiin sebagai teknik mengelola informasi keuangan. Nah, hari ini kita bakal bahas secara khusus, informasi yang bagus itu kayak gimana sih? Tapi sebelumnya, supaya kita tahu informasi yang bagus itu kayak gimana, kita harus tahu dulu gunanya informasi ini untuk apa. Buat ngejawab ini, saya mau ajak kalian ngebayangin. Misalnya kalian lagi naik motor atau mobil. Tiba-tiba di perjalanan kalian lihat simbol kayak gini. Nah, saya mau nanya, reaksi apa yang bakal kalian lakuin waktu ngelihat simbol ini? Saya yakin hal pertama yang kalian lakuin adalah nurunin kecepatan mobil atau motor kalian. Karena kalian tahu kalau di depan akan ada jalanan yang berliku-liku. Simbol ini dibuat untuk ngegambarin kenyataan yang ada. Atau dengan kata lain, supaya setiap orang yang ngelihat simbol ini bisa ngambil tindakan atau keputusan bagi mereka. Nah, inilah informasi guys. Jadi informasi merupakan simbol, entah berbentuk gambar, angka, tulisan, grafik, untuk menggambarin suatu fakta atau kenyataan. Tujuannya satu, supaya orang yang lihat informasi ini bisa ambil keputusan atau tindakan. Cuman, kadang nggak gampang ngasih informasi yang bisa dipakai sampai bisa digunain buat ambil keputusan guys. Informasi ini harus punya makna bagi yang baca. Kapan kita bisa bilang sebuah informasi punya makna? Informasi bisa dibilang bermakna kalau punya dua karakteristik ini, bernilai dan berkualitas. Maksudnya bernilai dan berkualitas gimana kak? Gini, informasi bisa dibilang punya nilai kalau informasi ini punya something yang bisa kita pakai. Misalnya, informasi itu bisa nambah pengetahuan kita, atau bisa juga nambah keyakinan kita tentang sesuatu hal, atau kalau bisa sampai ngubah keputusan kita. Itu juga bisa dibilang punya nilai. Intinya, kalau informasi ini punya something yang bisa kita pakai, kita bisa ngomong informasi ini punya value atau nilai buat kita. Tapi sayangnya, informasi yang punya nilai aja nggak cukup guys. Contohnya, gosip. Gosip bisa dibilang salah satu bentuk informasi. Lewat gosip, kita mungkin bisa ngambil tindakan tertentu. Jadi bisa dibilang gosip ini punya nilai. Tapi sekarang saya coba tanya ke kalian. Kalian mau nggak ambil keputusan bisnis penting lewat gosip-gosip aja? Kenapa nggak mau? Jawabannya gampang, karena kualitas informasinya diragukan. Bakal jadi bahaya banget kalau kita ambil keputusan bisnis cuman lewat dari gosip. Hubungan sama si doi aja bisa rusak gara-gara gosip. Apalagi bisnis guys. Ini kenapa informasi yang punya nilai aja nggak cukup. Selain punya nilai, informasi juga kudu punya kualitas. Nah, di sini saya mau ajarin ke kalian ciri-ciri informasi yang berkualitas itu kayak gimana. Atau kalau dalam konteks akuntansi, ciri-ciri ini dikenal dengan istilah karakteristik kualitatif informasi. Karena topik ini penting banget, apalagi nanti kalau sampai mau analisa laporan keuangan, saya mau jelasin benar-benar ke kalian. Dan mungkin gak akan beres dalam satu video pembahasan. Pastiin aja kalian subscribe channel ini, biar bisa ikutin benar-benar kelanjutannya nanti sampai selesai ya. Supaya bisa ngasilin informasi yang berkualitas, banyak yang perlu kita pertimbangin guys. Pertama-tama, kita harus tahu siapa audiensnya. Atau siapa sih yang pakai informasi kita ini? Jangan sampai informasi yang kita kasih gak bisa dingertiin sama audiensnya. Basically, yang pakai informasi ini adalah semua pembuat keputusan. Tinggal konteksnya, nanti di bidang apa aja beda-beda. Contohnya kayak ngiklan aja. Iklan dibuat supaya orang ngambil action atau keputusan untuk beli produk kita. Supaya efektif iklannya, kita harus pikirin bukan cuman targetnya siapa,
Tapi mastiin pesan dari iklan kita bisa ditangkap, dingertiin, dan bikin orang ambil action dari iklan kita. Ini ciri pertama informasi yang berkualitas, yaitu kudu bisa dingertiin. Kalau nggak bisa ngerti, percuma guys. Problemnya sekarang, kadang bikin informasi yang bisa dimengerti ini nggak gampang juga. Kalian kudu merhatiin dua sisi, dari yang ngasih informasi sama yang nerima informasinya. Buat yang ngasih informasi, kudu dipastiin kalau informasi yang dikasih itu informasi yang dibutuhin sama audiensnya. Kalau terlalu banyak ngasih informasi yang nggak dibutuhin, bisa-bisa bukannya bikin ngerti, malah tambah blur ntar. Yang kedua, dari sisi yang nerima informasi pun, mereka kudu dipastiin pengetahuannya udah cukup buat nerima informasi itu. Jangan sampai nggak ngerti apa yang diomongin. Buat jelasin ini, saya ambil contoh konten-konten di fakultif. Kalau kalian perhatiin, baik pembahasan maupun contoh-contoh di fakultif selalu sederhana dan simple. Ini memang sengaja guys. Fakultif sadar, banyak dari kalian yang baru belajar akuntansi atau bahkan nggak punya background akuntansi sama sekali. Untuk itu, fakultif lebih nekenin ke konsep-konsep supaya fondasi ilmu akuntansi dan finance kalian kuat. Fakultif coba sederhanain sebisa mungkin. Yang kira-kira belum dibutuhin, nggak fakultif bahas dulu. Karena takutnya malah kalian jadi blur dan gak nangkap inti konsep yang mau disampaikan ke kalian. Fakultif coba sebisa mungkin untuk ngasih informasi yang dibutuhin sama kalian, terutama buat yang kebingungan sama akuntansi atau finance. Selain itu, kalau kalian perhatiin juga, series pembahasan di fakultif pasti dibahas dari awal yang dasar-dasar dulu. Kayak waktu mau bahas cost accounting. Fakultif mulai dari pembahasan tentang apa itu cost, baru dilanjut sama job order, proses costing, sampai activity-based costing. Ini untuk mastiin kalian bisa ngerti pas bahas topik yang levelnya lebih tinggi. Atau kalau baru nonton pas topik itu dibahas, seenggaknya kalian bisa cari video pembahasan konsep dasarnya kalau kalian bingung. Ini contoh nyata gimana penerapan dari understandability di kehidupan sehari-hari. Nah, supaya audiens kita bisa ngerti sama informasi yang mau kita sampein, kadang satu informasi aja nggak cukup. Kadang kita kudu ngasih informasi-informasi lainnya biar bisa ngerti. Problemnya sekarang, seberapa banyak kita kudu ngasih informasi ini, dari mana kita bisa tahu informasi yang udah kita kasih udah cukup atau belum, ada dua batasan yang kudu kalian pertimbangin. Pertama, kalian bisa ngasih informasi sebanyak-banyaknya selama cost yang kalian keluarin gak ngelebihin benefit dari informasinya. Sebaliknya, kalian juga boleh ngurangin informasi yang mau kalian kasih selama informasi itu gak material atau berpotensi jadi salah ambil keputusan. Saya mau cerita guys, dulu saya pernah ngobrol sama salah satu temen yang jadi staf akuntansi di salah satu restoran. Perusahaannya cukup besar dan mereka punya auditor internal yang kerjaannya ngecek valid enggaknya yang dicatat sama divisi accounting. Mereka ngecek dokumen-dokumennya, sama mereka juga ngecek kepatuhan sama SOP perusahaan. Well, oke sih sampai di sini, tapi ada satu kasus yang sampai bikin saya geleng-geleng kepala guys. Auditor ini ngasih rekomendasi supaya persediaan dicatat sedetail mungkin. Dia ngasih rekomendasi sampai ke mutasi bumbu-bumbu termasuk garam, merica, dan lainnya. Dicatat sampai ke level berapa gram yang terpakai, berapa gram yang tersisa. Akibatnya apa? Bukan cuman perusahaan kudu nyediain orang khusus buat ngitungin ini, tapi operasional restonya juga jadi ribet. Karena sebegitu detailnya penggunaan bahan-bahan, bumbu kudu dicatat. Ini auditor kayaknya nggak pernah belajar teori akuntansi sama cost accounting guys. Saya berharap setelah belajar topik ini, kalian jangan sampai kayak gini ya. Kita harus mengukur seberapa banyak atau sedikitnya informasi yang kita kasih, dengan memperhatikan batasan-batasan tadi. Kita boleh ngasih banyak informasi atau sedetail-detailnya, tapi jangan sampai cost-nya lebih besar dari benefit-nya. Kita juga boleh ngurangin informasi selama nggak material, atau jangan sampai gara-gara dikurangin jadi salah ambil keputusan. Kalau tujuannya buat stok opnam, supaya tahu nilai inventory yang benar berapa, nggak perlu juga sampai di stok opnam bumbu-bumbu ada berapa gram. Per pack juga udah cukup detail guys. Bumbu beda berapa gram nggak akan material ke nilai inventory kita. Kalau tujuannya untuk ngitung cost per menu sekalipun, banyak metode di cost accounting yang bisa kita pakai. Mulai dari job order, proses costing, sampai ke activity-based costing. Tergantung kalian mau seberapa akurat nanti hasilnya. Tapi ini pun tetap mempertimbangkan cost dan benefitnya.
Jadi kalau kalian nemuin kasus di lapangan, boleh nggak di akuntansi kayak gini? Atau boleh nggak kayak gitu? Ingat topik ini. Selama nggak material atau sampai salah ambil keputusan dan cost-nya nggak lebih besar dari benefitnya, jawabannya boleh. Ini batasan yang harus kalian pertimbangin. Nah, kalau informasi yang kita kasih udah bisa dimengerti, baru deh kita bisa pakai informasi ini untuk ngambil keputusan. Informasi yang kayak gimana yang bisa digunain buat ngambil keputusan, ini nggak saya bahas sekarang. Bakal saya bahas di video selanjutnya. Kalau kalian mau tahu kelanjutan pembahasannya, pastiin aja subscribe channel Fakultif ini. Biar nggak ketinggalan waktu kita bahas ini nanti. Buat yang mau belajar akuntansi sama finance lebih terstruktur, kalian juga bisa akses website Fakultif. Biar makin mantep belajarnya. Don't worry, kalian bisa akses gratis. See you guys!